Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta kelas online pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kelas online, di mana kita akan membahas soal mengenal standar kualitas air bersih. Kalau kita ketahui air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita ya Bapak Ibu, di mana air itu kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita mengetahui sesungguhnya air yang kita gunakan itu apakah benar-benar sudah aman atau sesuai dengan standar? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Makanya adanya kelas online pada pagi hari ini adalah untuk kita memiliki pengetahuan soal standar dari kualitas air bersih yang kita gunakan sehari-hari. Semoga sesi hari ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengenali seperti apa sih air yang bersih yang dimaksud, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk mandi, memasak, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki kelas online pada pagi hari ini, saya akan memanggil satu perwakilan dari divisi sales untuk mempresentasikan di Inti Surya Laboratorium ini ada servis apa saja atau ada pengujian apa saja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan panggilkan langsung perwakilan dari divisi sales dengan Ibu Ica. Kami persilakan Ibu Ica. Ya, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta kelas online. Perkenalkan, saya dengan Ica, perwakilan dari Divisi Sales, PT Intisore Laboratorium. Di sini saya ingin menjelaskan company profile laboratorium kami. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, Inti Surya Laboratorium merupakan laboratorium jasa pengujian lingkungan hidup dan juga lingkungan kerja atau K3, yang dimana laboratorium kami sudah terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, registrasi sebagai laboratorium lingkungan, dan ditunjuk sebagai perusahaan jasa yang melakukan pengujian K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Apa saja sih layanan kami? Layanan kami meliputi pengujian lingkungan hidup dan pengujian lingkungan kerja, yang dimana pengujian lingkungan hidup mengacu kepada peraturan terbaru dan terupdate, meliputi pengujian air, udara, emisi, kebisingan, dan getaran lingkungan. Dan yang kedua, pengujian lingkungan kerja. Pengujian lingkungan kerja mengacu kepada regulasi yang diatur oleh instansi Kementerian Ketenagakerjaan dan regulasi industrial hygiene lainnya, meliputi pengujian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Kami juga mempunyai beberapa keunggulan, yang dimana pertama keunggulan di laboratorium kami, tim yang berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, laporan hasil pengujian kami sudah digital atau ILHP. Yang ketiga, metode uji sesuai regulasi. Yang keempat, hasil uji cepat dan akurat di bawah 10 hari kerja. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa konsultasi sebelum dan sesudah pengujian. Kami juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dari beragam sektor industri di Indonesia dan melayani pengujian di seluruh Indonesia. Yang dimana ada beberapa, ada perusahaan manufaktur otomotif, manufaktur tekstil, industri kimia dan farmasi, rumah sakit dan kesehatan, properti dan infrastruktur, dan yang terakhir industri lainnya. Dan selain itu, kami mempunyai penawaran menarik untuk Bapak dan Ibu dapatkan di laboratorium kami. Pertama, harga khusus pengujian kontrak. Kedua, penawaran spesial paket bundling.
Yang ketiga, diskon menarik setiap bulannya. Dan yang terakhir, kita mempunyai diskon di bulan Februari yang sangat menarik terhadap pengujian air bersih dan juga air minum. Yang dimana kita mempunyai 3 paket. Pertama, ada paket basic package, start dari 300.000 sampai 600.000. Paket yang kedua, full package, 600.000 sampai dan 900.000. Dan paket yang ketiga, safety package, di angka 7 juta. Apabila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan penawaran menarik seperti yang tadi saya informasikan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim sales kami di 0822 8128 6286. Saya ulangin ya Bapak dan Ibu, di 0822 8128 6286. Atau Bapak dan Ibu juga bisa mengirimkan permintaan via email melalui email kami di sales@intilab.com. Saya ulangin, di sales@intilab.com. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi kepada tim host kami. Baik, terima kasih Bu Ica. Itulah tadi penjelasan mengenai apa saja pengujian yang ada di PT Inti Surya Laboratorium dan ada promo apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan, dan mungkin sedikit informasi bisa saya sampaikan juga pada pagi hari ini bahwa pengujian bisa dilakukan di kota manapun. Dalam arti misalnya Bapak Ibu perusahaannya di luar dari Jakarta itu bisa tetap kami lakukan. Ya, jadi tidak hanya untuk pengujian di sekitar Jakarta saja, melainkan di luar kota pun kami bisa melakukan pengujian seperti itu. Baik, mungkin langsung saja ya, penasaran Bapak Ibu ingin tahu dan mengenal lebih dalam lagi tentang kualitas air yang bisa digunakan sehari-hari oleh Bapak Ibu seperti apa. Kita langsung saja memasuki kelas online pada pagi hari ini dan saya panggilkan Bapak Bima Gafara selaku pemateri pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Bima. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Bima. Gimana, udah siap belum menyampaikan materi tentang standar kualitas air bersih? Wah, siap banget, Bu. Boleh sapa pesertanya nggak, Bu? Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Bima dari Technical Expertise PT Inti Surya Laboratorium. Hari ini kita bahas materi yang menarik loh, Bu. Ya. Udah tahu? Kira-kira apa sih? Tadi saya udah spill sih, tapi boleh nggak di-spill lebih dalam lagi sedikit aja, Mas Bima? Oke, izin ya, Bu ya. Sebenarnya kita nanti ada bahas mengenai karakteristik air bersih. Bagaimana standar karakteristik air bersih ini mempengaruhi terhadap kesehatan kita, regulasi apa yang diatur di sana, dan pastinya bagaimana kita menanggulangi atau menghindari adanya dampak-dampak negatif dari air yang tidak berkualitas, kita sebut tadi, Bu. Oke, jadi kayaknya bermanfaat banget ya Mas Ya. Bima ya. Tetap stay tune nih di kelas online pada pagi hari ini sampai dengan akhir nanti, karena informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bima ini sangat-sangat bermanfaat, karena ini menyangkut air yang kita gunakan sehari-hari ya Mas Bima ya, untuk mandi, masak, dan lain sebagainya. Selama ini mungkin kita menganggap air yang kita gunakan sehari-hari ini kayaknya bersih-bersih aja nih Mas Bima, kayaknya jernih-jernih aja nih, kayaknya aman, tapi kita nggak tahu di air tersebut mengandung apa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi mengenai air bersih standar itu seperti apa. Oke, langsung aja Mas Bima, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu Winda. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi kali ini mengenal standar kualitas air bersih, di mana kita akan mengacu pada regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, regulasi ini dia sebenarnya sangat luas, regulasi Permenkes 2 2023. Dia mengenai lingkungan dan kesehatan terhadap manusia. Nah, salah satu di sana ada yang mengatur mengenai air bersih.
biasanya penyebutannya bukan air bersih, tapi air hygiene sanitasi. Air hygiene sanitasi ini sebenarnya air yang biasa kita pakai. Mungkin untuk mencuci, atau mungkin untuk kakus, atau mungkin untuk kebutuhan pribadi kita. Nah, ada juga di Permenkes nomor 2 tahun 2003 ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi kualitasnya. Yaitu kita biasa nyebutnya air minum, air yang kita konsumsi sehari-hari. Itu juga diatur pada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, kita langsung saja untuk materi pertama. Nah, untuk Permenkes 2 tahun 2023 itu menjelaskan bahwasannya jernih belum tentu aman. Jernih itu adalah sebuah ilusi. Nah, di sini ada dua persepsi, di mana kita melihat bahwa air sungai dari mata air pegunungan, air yang akan kita gunakan, biasanya itu kita melihat dalam kondisi perspektif visual atau langsung, itu dalam kondisi bersih, tidak keruh. Tapi sebenarnya, faktanya, kebersihan itu belum tentu aman. Ada risiko di dalamnya yang harus kita telaah kembali, yang perlu kita pastikan kembali. Apakah air yang kita pakai sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari ini benar-benar bersih, benar-benar aman bagi kehidupan kita? Apalagi saat Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu mandi, ya kan? Kemudian setelah beberapa lama tinggal di area tersebut, Bapak Ibu mengalami keluhan seperti kulit kering, atau mungkin ada bercak-bercak di bagian tubuh, atau mungkin keluhan lainnya bagi kesehatan. Mungkin salah satunya karena air bersih tadi yang berisiko tadi. Air yang kita lihat jernih tadi mungkin berisiko. Nah, pada Permenkes 2 2023, sebenarnya saya bahas dua kategori air, yaitu air hygiene, yaitu air bersih, air untuk keperluan hygiene sanitasi, mandi dan cuci, dan kedua mengenai air minum. Standar lebih ketat dan siap dikonsumsi. Kita lanjut saja. Nah, tadi apakah air yang kita miliki, ada yang di depan kita itu apakah aman? Kita harus cross-check terlebih dahulu. Apalagi kita melihat akhir-akhir ini ada konteks permasalahan lingkungan di sekitar kita mungkin, atau mungkin ada konteks permasalahan lingkungan di daerah-daerah tertentu. Saya ambil contoh langsung saja. Ini yang terjadi di area Tangerang, di mana ada 20 ton pestisida mencemari air sungai. Terus kemudian sehingga ikan-ikan mati yang ada di Sungai Cisadane itu mati. Banyak ikan mati. Dari detik.com, BBC, MSN, atau Jawa Post menyatakan bahwa air sungai tercemar. Nah, kalau misalkan ada case seperti itu, Bapak Ibu, yang kita takutkan adalah dampak terhadap diri kita sendiri. Apalagi dalam area-area yang terpapar pencemaran lingkungan tadi. Apakah air sungai yang ada di Cisadane itu dapat terkontam atau dapat mengkontaminasi air sungai, air bersih kita yang miliki, air yang ada di depan mata kita? Nah, bahkan kita ngelihat bahwa di Sungai Cisadane itu terjadi banyak puluhan ikan yang mati, puluhan ribu ikan yang mati. Sehingga di sini kita lebih waspada lagi dalam penggunaan air bersih. Nah, kondisi tersebut sebenarnya air sungai itu membawa residual dari proses produksi ke drainase, dan drainase itu dibuang ke sungai. Nah, kemudian dari sungai ini akan ada persebaran yang merata ke sekeliling aliran sungai, di mana sungai tadi mendistribusikan air dan kemungkinan masuk ke bagian akuifer. Nah, saya jelaskan sedikit, akuifer ini adalah bagian di dasar permukaan tanah, di mana tempat adanya air bersih yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ketika air yang ada di sungai itu tercemar, ada kemungkinan di sini bahwa air akuifer juga tercemar. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu melihat atau mungkin mendengar di sekitar area pabrik industri yang mungkin mencemari
itu bisa jadi air Bapak Ibu juga tercemari. Jadi pastikan di sekelilingnya, radius berapa kilometer dari lokasi Bapak Ibu menggunakan air, itu benar-benar tidak ada kontaminasi. Nah, ada juga kondisi di mana Bapak Ibu menggunakan air yang berasal dari PDAM atau mungkin lembaga-lembaga yang mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah. Nah, ini juga kita harus note juga. Apakah air yang diberikan atau disalurkan oleh PDAM itu memang dalam kualitas yang ada, yang sesuai? Karena kita di sini sebutnya Permenkes nomor 2 tahun 2023, apakah dia sesuai dengan syarat tersebut? Apakah itu aman bagi kita? Apakah itu tidak menyebabkan penyakit terhadap kita? Di sini, studi kasus yang terjadi, kebakaran fasilitas penyimpanan bahan kimia, insiden industri ini bukan hanya masalah polusi udara saja, tetapi ancaman serius bagi akuifer dan sumber air warga. Kebakaran memicu pelepasan bahan kimia berbahaya dalam volume besar yang tidak terkendali ke lingkungan. Nah, ancaman gudang pestisida ini bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi berkepanjangan, Bapak Ibu, sampai mendapatkan kualitas air yang memenuhi standar. Kita membahas mengenai kualitas sehari-hari. Dari mana kita bisa mengetahui kualitas air tersebut? Apakah kita hanya melihat saja air itu bening berarti itu aman? Nah, ini harus kita kaji. Nanti kita bahas pada presentasi berikutnya. Kita bahas dulu mengenai karakteristik musuh di sini. Nah, karena tadi kita bahas mengenai pestisida, pestisida ini terbagi menjadi 4, yaitu persisten, yaitu sulit terurai secara alami, bertahan lama di lingkungan, karena ini senyawa kimia ditahan, tidak mudah bereaksi. Jadi dia dalam posisi reaktif di aliran sungai, dan dapat bertahan cukup lama di sungai. Nah, mungkin juga bisa bertahan lama di area lapisan akuifer, tempat Bapak Ibu melakukan pengeboran sungai, mengambil air sungai. Atau mungkin toksik, beracun, bahkan pada konsisten sangat rendah. Nah, ini sangat beracun. Kondisinya adalah beberapa ikan tadi kita temukan mati. Berarti dia mengalami keracunan. Nah, ikan-ikan yang kita lihat temukan mati itu jangan sampai kita konsumsi pribadi juga, Bapak Ibu. Pastikan ikan itu masuk ke limbah, karena sudah mengandung bahan berbahaya, toksik. Kemudian adanya bioakumulasi, yaitu menumpuknya dalam sedimen sungai dan jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, pestisida yang berbahaya ini masuk ke bagian makhluk hidup yang ada di sekeliling. Makanya tadi kalau misalnya ikannya mati, berarti masuk ke bagian ikan yang mati. Dia akan menumpuk di sana. Kemudian yang terakhir, invisible. Seringkali tidak mengubah warna air secara drastik, namun mematikan. Pada kaidahnya, air sungai yang tercemar pestisida sebenarnya itu kadang-kadang tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, yang langsung kita lihat. Air sungai biasanya warna coklat, kita ngelihat dari mana-mana coklat. Padahal itu sudah tercemar pestisida. Kita tidak bisa membuktikan apakah ikan itu aman di dalam sungai itu. Sudah ada makhluk hidupkah di dalam itu? Jadi kita tidak bisa melihat dalam bentuk sudut pandang visual saja. Nah, apabila dari Bapak Ibu mengalami salah satunya insiden mengenai pencemaran lingkungan, pastikan Bapak Ibu mengikuti protokol darurat. Mungkin dari beberapa lembaga-lembaga berwenang itu sudah menyampaikan bahwasanya harus menghentikan penggunaan air. Jangan gunakan air sungai atau air sumur terdekat di lokasi kejadian, karena itu merambat kemana-mana ya Bapak Ibu. Jadi hentikan penggunaannya. Kemudian gunakan sumber alternatif, yaitu bisa menggunakan air tangki atau air konsumsi yang berasal dari sumber-sumber mata air lainnya yang tidak tercemar pastinya. Kemudian hindari mengkonsumsi biota. Biota-biota yang ada di sungai itu jangan dikonsumsi. Pastikan sudah menginformasikan ke pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga berwenang di tempat Bapak Ibu berada. Pantau informasinya juga, apakah sudah membaik, apakah ada penanganan lebih lanjut dari lembaga-lembaga terkait mengenai pencemaran lingkungan ini. Pastikan kondisi kita sebagai
masyarakat itu aman, terhindar dari paparan tadi. Nah, lanjut di sini, apabila solusi di atas juga belum mendapatkan hasil, mungkin kita bisa menggunakan filter pengelolaan lanjutan terhadap air-air yang ada di sekeliling kita. Kalau misalkan pencemaran ini terus berlanjut, jadi jangan sampai kita karena sudah terus berlanjut, kita gunakan airnya lagi. Kita nggak tahu nih mau mandi kemana kan airnya udah tercemar. Jangan sampai kita tetap gunakan airnya. Gunakan filter. Mungkin karena ini pencemaran kimia, kita gunakan filter aktif karbon yang menghilangkan bahan kimia bau atau mungkin bakteri yang ada di air tadi. Pastikan tadi filternya penggunaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian perbaikan terhadap lokasi pengambilan sampel air kita, lokasi pengambilan air bersih kita. Pastikan air bersih itu aman, kedap terhadap permukaan. Kalau misalkan tadi ada cemaran di permukaan, pastikan itu kedap dari cemaran permukaan. Biarkan kita ngambil air akuifer yang ada di dalam, di bawah lapisan tanah. Jangan sampai, misalkan ternyata pas kita uji, atau kita sudah pastikan bahwa air di bagian tanah kita, air akuifer atau sumur bor kita tadi itu aman, ternyata ada rembesan dari sisi-sisi permukaan. Contohnya tadi kayak misalkan ada cemaran kimia atau cemaran fisika atau mikrobiologi dari sekeliling, nah, itu bisa masuk melalui celah-celah sumur bor kita. Nah, kemudian apabila terjadi case di mana kita ada keluhan mengenai kesehatan, bisa berkoordinasi langsung ke dinas kesehatan, memastikan bahwa penyakit atau mungkin efek samping dari penggunaan air atau efek samping dari kesehatan kita itu bisa ditanggulangi lebih awal oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Disinilah saya lanjut ke Permenkes nomor 2 tahun 2023 sebagai acuan mutlak dalam penentuan standar air higien sanitasi. Di mana regulasi ini sudah diterbitkan 3 tahun yang lalu, di mana dari regulasi ini menyatakan bahwa penggunaan air bersih itu sangat penting. Regulasi ini bukan sebagai aturan saja, melainkan batas aman kita dalam penggunaan air bersih, dalam melindungi diri kita dari pencemaran atau mungkin melindungi diri kita dari kontaminasi atau zat-zat kimia seperti fisika, kimia, dan biologi yang berisiko terhadap kesehatan kita. Jadi, kita harus pastikan bahwa tanggung jawab pemerintah terlaksana, terhindar dari pencemaran lingkungan atau mungkin pengawasan terhadap sumber air yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan ada industri di sekitar kita, pastikan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi industri tersebut, atau mungkin kita sebagai peran masyarakat waspada terhadap adanya oknum-oknum mungkin yang melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mencemari sumber air kita sendiri. Jadi pencemaran air ini bukan hanya dari satu pihak saja, bukan dari satu pintu saja, tapi dari berbagai macam atau mungkin dari berbagai peran di dalam masyarakat atau pemerintah. Pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 sebenarnya disampaikan bahwa cara kita melihat kualitas air itu ada 4, sebenarnya 3. Kimia itu terbagi menjadi kimia umum dan logam berat dan khusus. Yang pertama, fisika. Fisika itu bisa dilihat dari kekeruhan, warna, bau, suhu, dan TDS. TDS ini padatan yang terlarut di dalam air. Kemudian ada yang namanya biologi. Biologi ini biasanya identik terhadap mikroba. Mikrobanya ada 2 biasanya. Ada E. coli dan Totacoliform. Biasanya E. coli ini mikroba yang berasal dari makhluk hidup. Biasanya feses manusia juga. Atau Totacoliform yang menentukan bahwa kualitas air tercemar atau tidaknya dengan adanya mikroba tersebut di dalam air. Kemudian kimia umum, ada pH, ada kesadahan, ada besi, ada mangan, nitrat, nitrit, amoniak, klorida, dan sulfat. Nah, parameter kimia ini yang umumnya biasanya kita melihat pada pH, di mana kadang pH ini mempengaruhi suatu air. Kalau misalnya dia asam,
apakah berefek seperti apa ke tubuh kita. Basah, berefek seperti apa ke lingkungan kita. Kemudian juga logam. Logam yang berbahaya seperti semua logam berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, arsen atau pestisida. Jika dalam kadar yang sangat tinggi, itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kita bahas satu persatu, pertama mengenai parameter kimia, parameter fisika, yaitu kekeruhan. Umumnya kekeruhan itu maksimal 3 NTU, air tidak boleh keruh atau belum keruh. Untuk konsumsi pribadi, seperti mandi, kita melihat kekeruhan. Kekeruhan ini menggunakan alat turbidimeter. Kita ambil alatnya, kadang ada beberapa menambahkan reagen, kadang kita langsung ukur dengan alat turbidimeter. Nah, hasil dari pembacaan itu tidak boleh melewati dari 3 NTU. NTU ini nilai turbidity unit, di mana biasanya kita dalam kasat mata melihat air sungai itu keruh. Air sungai yang keruh itu berarti sudah tidak dapat kita gunakan. Begitu juga dengan air bersih tadi. Air bersih atau air minum. Ketika air itu sudah tidak jernih lagi, berarti air itu keruh. Oke. Karena tidak jernih lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang mengkontaminasi si air, jadi jangan sampai Bapak Ibu gunakan. Kadang ada beberapa saat Bapak Ibu buka keran di awal, airnya warna hitam, keruh. Nah, dari mana sumbernya itu? Nah, Bapak Ibu harus pastikan sumbernya itu tidak langsung bereaksi atau mungkin sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar atau masyarakat Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan gunakan air yang keruh. Pastikan air yang kita gunakan mungkin untuk membasuh atau berwudu bagi yang muslim, itu pastikan airnya itu benar-benar bersih. Kalau misalnya keruh kita alirkan beberapa, mungkin ada endapan di bagian saluran irigasi kita, saluran perpipaan kita. Kemudian masalah warna. Warna ini biasanya menggunakan satuan TCU. Maksimal 10 TCU. TCU ini pembacaan dari metode pengujian. Tidak boleh berwarna mencolok seperti warna kuning atau warna biru, warna hijau. Beberapa air itu tuh ada warna bening, pas Bapak Ibu tuang airnya ke media gayung warna putih. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengukur warna di air, ambil airnya beberapa mili, mungkin segelas, taruh di gelas cerah, arahkan ke atas, ke awan yang permukaannya putih. Atau mungkin Bapak Ibu bisa tuang airnya ke gayung yang berwarna putih. Atau mungkin ember yang berwarna putih. Lihat, apakah ada warna skala kasat mata atau secara langsung. Biasanya kalau misalnya ada cemaran besi atau cemaran cemaran logam, itu berwarna biru atau kuning. Jadi dari airnya ada kemungkinan berwarna-warna seperti itu. Atau mungkin dari airnya ini mengandung kayak misalkan kita tes kemarin pestisida atau lain sebagainya, itu berwarna putih kental atau mungkin berwarna coklat. Jadi bisa berbagai macam warna yang dihasilkan dari berbagai bahan kimia yang ada. Nah, kemudian ada pengecekan bau dan rasa. Untuk bau dan rasa ini bisa kita secara langsung mencoba apakah air ini benar-benar berbau. Nah, karena Bapak Ibu biasanya sudah rutin menggunakan air rumahan untuk kegiatan mencuci atau minum tadi, Bapak Ibu bisa minta tolong ke tetangga atau rekan-rekan yang lain yang belum pernah mencoba air Bapak Ibu. Jadi dia bisa mendapatkan penilaian subjektif. Jadi bukan dari kita yang sudah terbiasa, jadi nanti air yang bau, kalau kita cium, karena kita sudah terbiasa, jadi baunya ini sudah hal yang wajar. Jadi kalau untuk mengukur bau dan rasa, ini pastikan ada, kita nyebutnya panelis, atau orang-orang yang memang baru merasakan air tersebut. Bisa bertanya-tanya. Nah, yang benar itu air adalah tidak berbau dan tidak berasa. Amis atau tanah atau kaporit. Umumnya ya, biasanya kita cium bau amis, kita cium bau tanah, atau mungkin ada bau kaporit. Rasa, mungkin kita bisa merasakan seperti pahit, asin, asam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk suhu. Untuk suhu sendiri, ini biasanya di Permenkes biasanya ini mempengaruhi kondisi lingkungannya. Kalau Bapak Ibu melihat mengapa suhu air ini mempengaruhi kualitas kesehatan juga. Saya mau note juga Bapak Ibu bahwa suhu air ini apabila dia terlalu tinggi atau terlalu rendah,
itu dapat mempengaruhi sistem perpipaan atau mungkin dapat mempengaruhi wadah penyimpanan air Bapak Ibu miliki. Sebenarnya air yang tidak terlalu panas, mungkin kita bisa biasa menggunakan air panas untuk mandi atau air dingin untuk mandi yang biasa, itu sebenarnya kita anggap normal. Tapi beberapa case, ketika air panas itu memang tidak normal di lokasi tertentu, itu dapat mengidentifikasi suatu bahaya juga. Nah, sebenarnya kalau air panas ini bisa mengkorosi sistem perpipaan. Nah, apabila air panas ini terus mengalir, maka ada kemungkinan bahwa air yang Bapak Ibu miliki ini membawa bahan kimia tadi karena panas tadi. Kemudian di sini ada parameter kelima yaitu TDS atau total dissolved solid atau padatan terlarut yang ada di dalam air. TDS ini sebenarnya kita melihat bahwa air yang bening ini ternyata terdapat semacam padatan yang larut. Pada umumnya kita melihat seperti air putih, kita tambahkan gula. Sebanyak apapun gula, nanti itu akan meningkatkan nilai TDS-nya. Makin banyak gula yang ditambahkan ke air, makin tinggi juga nilai TDS-nya. Nah, ini kalau kita analogin ke gula. Sedangkan kalau misalnya air ini ada kemungkinan dari logam-logam terlarut, ada kemungkinan dari bahan-bahan organik yang terlarut, atau lain sebagainya, yang mungkin sudah larut di dalam air tersebut. Biasanya, kalau misalkan TDS ini dalam kadar tinggi, kalau di Permenkes menyampaikan bahwa maksimum 300 mg per liter atau 300 ppm, apabila TDS ini dalam tinggi, dia akan berasa, bisa pahit, bisa asin, bisa rasa lainnya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa merasakan langsung, wah TDS, airnya biasanya nggak ada berasa, kenapa hari ini berasa? Nah Bapak Ibu bisa cek nih, apakah TDS-nya tinggi? Nah sebenarnya TDS ini parameter lapangan juga, yang bisa Bapak Ibu, mungkin ada alat TDS meter yang dijual di pasaran, bebas di pasaran. Mungkin untuk TDS kolam ikan, biasanya ya, akuarium, kita ukur TDS-nya untuk memastikan. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana untuk sebagai penilaian awal kita, apakah tercemar atau enggak. Nah, di note lagi, beberapa TDS yang rendah, contohnya kayak proses pengolahan air di mana dia menggunakan proses penyaringan bertingkat. Atau biasanya penyaringan menggunakan sistem reverse osmosis atau RO. Itu melakukan penyaringan terhadap air bersih dengan saringan yang memiliki kepadatan yang tinggi, di mana hasil airnya adalah air yang bebas dari padatan. Bahkan bisa sampai 5 mg, 2 mg, atau bahkan bisa dari 1 atau 0 ppm. Nah, TDS yang rendah ini juga ada notnya Bapak Ibu. Nah, pastinya tidak memiliki mineral, atau mungkin TDS yang terlalu rendah ini yang menyebabkan rasa air ini hambar. Tidak, biasanya kalau kita minum ini, jadi kita nggak menghilangkan rasa haus kita sehari-hari. Jadi pastikan nilai TDS ini juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, maksimum di 300 mg per liter, sesuai dengan regulasi Permenkes 3 2023. Lanjut untuk parameter kimia. Oh iya, Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada pertanyaan mengenai sesi kita hari ini, sesi kelas online kita hari ini, bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kami open untuk Q&A, atau mungkin Bapak Ibu ingin langsung live dengan kami bertanya, nanti bisa kita sampaikan, kita siapkan, kita berikan akses. Oke. Lanjut ke parameter kedua, yaitu parameter kimia. Nah, parameter kimia ini banyak sebenarnya. Ini yang umum saya sampaikan di sini. Yang berdasarkan Permenkes 3 2023 yaitu pH, kesadaran, besi, mangan, dan sebagainya. Untuk pH sendiri, rata-rata pH sendiri di rentang 6,5 sampai 8,5. Ingat, not 6,5 sampai 8,5 atau kita sebut netral. Apabila pH di bawah 6,5, berarti itu ada kemungkinan pH itu asam. Oke. Di atas 8,5, maka air itu disebut basah. pH ini menunjukkan apakah air kita konsumsi itu netral, asam, atau basah. Kalau
pH-nya ke asam itu dapat menyebabkan korosi, dan ke basa itu juga menyebabkan korosi terhadap segala aspek yang dilalui oleh airnya. Mungkin distribusi, mungkin kita juga mengalami korosi atau kontam terhadap pH tadi. Jadi pastikan pH air itu di 6,5 sampai 8,5. Bapak Ibu bisa menggunakan pH kertas yang dapat kita celupkan langsung ke air, kita lihat pH-nya di rentang berapa. Nah, kemudian ada juga pH meter yang bentuknya pen, yang genggam yang dibawa kemana-mana. Itu bisa kita ukur sebagai pengecekan awal kita bahwa air yang kita konsumsi itu pada pH yang netral, yang aman bagi tubuh, aman bagi lingkungan. Maaf, aman bagi lingkungan dan aman bagi tubuh kita. Nah, kemudian kesadahan, kemudian besi, klorida, amoniak, sulfat. Nah, ini parameter-parameter kimia umum. Mungkin yang senyawa organik yang ada di sini itu memastikan bahwa kita terhindar dari mungkin senyawa organik dari pembusukan, atau mungkin dari biasanya kita nyebut kayak yang ada di kita dari septic tank, terhindar dari bahan-bahan kayak amoniak atau tadi kesadahan dan lain sebagainya dari proses rumah tangga kita. Jangan sampai air yang dalam septic tank atau air habis bekas cucian yang mengandung sabun tadi, kesadaran ini yang bersumber dari sabun ini menghasilkan nilai kesadaran yang tinggi, menyebabkan kita terkontaminasi dari sabunnya. Kesadaran ini melihat bahwa kita terkontaminasi dari sabunnya, atau amonia kita terkontaminasi dari senyawa organik yang dihasilkan dari mungkin aktivitas usaha di sekitar kita. Kemudian ada klorida atau Cl2, mungkin dari proses ada klorinasi, penggunaan kaporit di sekeliling kita. Atau mungkin ternyata sistem pengolahan kita atau sistem pengolahannya ada di PDAM mungkin yang kita gunakan untuk kesehari-hari menggunakan klorin, kaporit. Sehingga air ini mempunyai sifat kimia Cl2 atau klorida. Ya, ini berbahaya bagi kita. Klorid ini bersifat reaktif. Oke. Jadi menyebabkan gangguan kesehatan lain. Dan juga mengenai logam berat dan seperti timbal, merkuri, kadmium, arsen, dan pestisida. Di sini kalau untuk logam biasanya ke arah karsinogenik atau penyebab kanker dan dapat merusak ginjal. Nah, biasanya untuk nitrat itu risiko ke Blues Baby Syndrome. Biasanya penyakit terhadap bayi yang baru lahir yang terpapar dengan nitrat, air yang mengandung nitrat, yang mungkin saat mandi menyebabkan penyakit Blue Baby Syndrome. Kemudian ke pestisida. Pestisida sendiri ini untuk membasmi mikroorganisme atau mungkin membasmi hama. Nah, ini bahaya banget bagi tubuh kita. Bisa menyebabkan tadi karsinogenik atau penyakit lainnya. Nah, ini salah satu contohnya, air yang terlalu asam mempunyai pH yang terlalu rendah, atau air yang terlalu basa atau pH tinggi mengiritasi kulit, mata, dan mukosa lainnya. Ini bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya udah terpapar, atau mungkin ada keluhan-keluhan, pastikan, apakah mungkin dari air yang kita gunakan sehari-hari ya? Atau mungkin dari konsumsi kita di suatu, atau di tempat kerja ya airnya ya? Kalau bukan dari rumah atau tempat kerja, bisa saja di mana saja Bapak Ibu, atau mungkin di area-area tertentu. Kemudian di sini ada dampak secara langsung, di mana akut, short term, di mana biasanya ada gangguan pencernaan, keracunan yang mendadak, misalnya kita mual-mual itu langsung bereaksi bahan kimianya atau mungkin senyawa tertentu bereaksi dengan tubuh kita, atau mungkin ada mikroorganisme yang ke makan ke kita seperti E. coli atau coliform yang sudah kita bahas, itu menyebabkan kita mual-mual, muntah-muntah dan lain sebagainya. Dan tadi iritasi. Kemudian ada dampak kronis atau long term. Biasanya ada di gangguan saraf. Mungkin ke dalam kita berpikir, berproses atau fokus dan lain sebagainya. Itu di logam berat. Tadi saya sampaikan
blue baby syndrome, kerusakan juga dengan ginjal dan kasidonia. Seluruh bagian tubuh yang terpapar langsung dengan air yang kita gunakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kita jawab dulu. Nah, oke. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Bisa dari Pak Denny. Terima kasih Bapak Denny. Apakah dengan makin tinggi pH, maka rasa air akan pahit? Dan apakah hal itu lebih baik buat tubuh? Apakah ada parameter batas maksimum pH air yang digunakan? Oh, terima kasih Pak Denny. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau pH-nya itu terlalu tinggi? Apakah akan merasa pahit? Nah, bagaimana kalau pH itu terlalu rendah? Dan apakah ada parameter maksimum di air? Konteks kita di sini air hygiene sanitasi, air yang kita gunakan sehari-hari, atau mungkin air minum, air yang kita konsumsi. Pada Permenkes 2 2023 itu disampaikan bahwa pH yang netral, yang normal, atau yang dapat dikonsumsi itu di pH 6,5 sampai 8,5. Rasa-rasa air ini bukan berarti pH-nya langsung rendah, tinggi. Pahit nih, berarti pH-nya di atas 8,5. Rasa ini harus kita cross-check lagi, kita harus pastikan lagi. Apakah rasa ini tadi berasal dari penurunan pH tadi? Tapi ada kemungkinan bahwa rasa pahit ini berasal dari pH yang di atas 8,5 tadi. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023. Nomor 2 tahun 2023. Kita harus cross-check lagi. Kita memang harus melakukan pengukuran minimal menggunakan alat pH sederhana yang dijual komersil di lapangan. Kita pastikan bahwa pH itu aman. Terima kasih Pak Denny pertanyaannya. Nah, jika ada pertanyaan lanjutan mengenai parameter pH atau parameter lainnya dari Pak Denny, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab secara maksimal, bisa langsung tulis pada kolom komentar. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan kedua. Di sini ada lagi dari Pak Adimas. Oke, saya bacakan. Apa perbedaan antara klorida dan klorin? Dan juga klorin total. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Klorida ini sebagai Cl2, klorin ini Cl-, dan klorin total ini Cl2 yang total senyawa Cl yang ada di air secara total. Klorida Cl2 itu biasanya di sini nggak ada perbedaan, sama-sama mengukur Cl. Tapi perbedaannya adalah untuk klorin sendiri, itu kita ukur on-site biasanya. Biasanya kalau sekarang di air limbah, yang lebih jelas lagi, untuk di air limbah, ada yang namanya residual klorin. Atau biasanya klorin aktif. Klorin aktif ini, Bapak Ibu, dia saya informasikan sedikit, klorin ini adalah senyawa yang dapat membunuh mikroba di air. Kita tambahin klorin atau kaporit biasanya, Cl2 yang ada di air, itu untuk membunuh mikroba yang ada. Kita pastikan mikroba-mikroba ini mati. Ya, kita kasih kaporit. Cl- ini akan bereaksi dengan mikroba dan menghasilkan, mungkin ada senyawa yang namanya klorida, atau kita bisa sebut Cl2 yang terikat. Banyak jenis-jenis untuk klorin ini setelah bereaksi tadi. Nah, yang bahayanya ketika Cl2 ini atau Cl- tadi yang masih klorin aktif itu ada di air yang kita konsumsi, itu dapat menyebabkan iritasi ke kulit atau mungkin penyakit kesehatan lainnya. Jadi pastikan klorin ini dalam kondisi normal saat dikonsumsi. Nah, untuk klorin total sendiri itu biasanya total klorin yang ada di air. Jadi Bapak Ibu mengujinya gini. Yang satu kita ngukur klorin di lapangan. Itu namanya residual klorin. Itu namanya klorin free klorin atau klorin bebas. Kita nyebutnya klorin bebas, kita uji langsung di lapangan berapa Cl2 yang ada, Cl- yang ada saat kita minum, itu berapa tuh Cl-nya? Berapa Cl bebas yang ada di air? Apakah melebihi? Nah, kemudian lanjutannya lagi. Saat Cl- ini kita nggak minum langsung. Makin lama Cl- ini makin habis. Ya kan? Di proses PDAM biasanya kalau pakai klorinasi itu dari PDAM sampai ke rumah warga
itu dilebihkan klorinnya dengan standar tertentu. Kita ada nilai standarnya, jadi nanti bisa di cross check aja regulasinya. Jadi nanti bisa dialirkan klorinnya, dilebihkan klorinnya, dan dipastikan bahwa selama transportasi sampai ke rumah ibu, bapak ibu, itu klorinnya dalam kondisi klorin aktif yang tidak di atas ambang batas. Oke, jadi saat kita ngukur klorin yang ada di tempat bapak ibu sekalian, itu kita bisa ngukur klorin. Kalau misalnya dia langsung kita ukur, itu berarti free klorin. Tapi kalau misalnya klorinnya kita ukur nanti, setelah bereaksi semua, itu namanya total klorin tadi. Oke, semoga cukup menjawab dari Pak Dimas untuk jawaban dari kami. Nah, apabila ada yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa open mic. Oke, bisa open mic ya Bapak Ibu nanti. Bisa langsung open mic, bisa langsung berkomunikasi atau mungkin bergabung dengan kami di sisi dokumentasi. Oke, saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Dimas. Dimas, maaf, saya menyebutkan inisialnya saja. Izin Pak, oke. Untuk air minum sendiri, apakah lebih baik TDS-nya 50 atau TDS 0? Karena banyak sekarang air minum yang TDS-nya 0. Nah, ini kita make sure lagi, untuk TDS yang 50 atau 0, ini kan TDS tadi 300 ya. Ini kan air ini bebas dijual di pasaran. Merek-mereknya berbeda-beda. Pastikan airnya Bapak Ibu itu beli sesuai dengan peruntukannya. Biasanya yang TDS-nya 0 ini, berarti air ini biasanya buat bilasan mungkin. Ya kan? Karena saat kita minum, jika umumnya kita minum itu membutuhkan mineral. Ya kan? Mineral ini berarti ada kandungan senyawa-senyawa mineral seperti logam-logam atau lain sebagainya yang ada di air yang dapat membantu kita melegakan. Kita butuh mineral juga. Jadi kalau misalnya TDS-nya 0, mungkin rasa haus kita nggak terpenuhi. Rasa minum itu akan terus ada. Karena kita hanya mengisi airnya aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan TDS 50, yang air dengan konsumsi TDS 50, itu masih wajar, masih baik. Asalkan TDS-nya tidak di atas ambang batas baku mutu. Pastikan untuk TDS-nya ini jangan sampai di atas 300 mg per liter atau 300 ppm tadi. Itu poinnya, Pak. Jadi kita nggak bisa men-statement kalau mana yang lebih baik, tapi tergantung keperluan. Bahkan kalau untuk di lab-lab untuk membilas, kayak misalnya untuk menghindari adanya kontaminan lainnya, kita pakai TDS 0, Pak. Tapi kalau untuk minum ya, kita pastikan untuk TDS-nya di bawah rentang 300. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, bisa langsung tuliskan pada kolom komentar. Dan untuk Pak Dimas, kami sudah beri akses open mic ya Pak. Kalau misalkan nanti Bapak ingin diskusi langsung, misalkan pertanyaan saya belum menjawab, bisa langsung dinyalakan mic-nya. Oke? Oke. Maaf, bagaimana Pak Dimas join? Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Nanti kalau Pak Dimas atau Pak Denny atau mungkin Pak Dimas mau confirm langsung secara langsung ke kami, bisa langsung raise hand juga bisa. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan lagi. Lumayan banyak pertanyaannya ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk antusiasnya dalam kelas online hari ini. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Oke, ada pertanyaan nih, menarik lagi nih dari Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes untuk pertanyaannya. Bapak Yohanes memiliki mesin dispenser purifier ketika dicek TDS-nya hampir 0. Apakah bisa dikatakan layak minum? TDS-nya hampir 0 nih. Karena pada saat demo, mesin hanya dicek hasil TDS-nya saja. Oke.
sebenarnya ini kita nggak bisa menyimpulkan langsung ya Bapak Ibu. Kalau misalkan parameter yang diukur hanya TDS saja, kita jangan ambil keputusan langsung. Pak Yohanes, jangan ambil keputusan langsung untuk bisa minum, Pak. Kalau misalkan airnya ini, maaf, mungkin airnya air yang tidak terjamin sumbernya. Tapi kalau misalnya air, misalkan nih, dari brand-brand, airnya air galonan yang sudah teruji, nah dipasang ke dispenser yang menjamin bahwa TDS-nya bisa sampai 0, ya kan? Ada mesin baru lagi. Nah, untuk menyaring air, jadi TDS-nya sampai 0. Nah, kita ambil di sana. Nah, kita harus analisa lagi mikrobanya kah, parameter lainnya kayak kimia lainnya atau fisika lainnya. Jangan sampai berpatok ke TDS-nya saja, Bapak Ibu. Mungkin boleh salah satu opsi kita melihat di TDS-nya. Kalau misalkan TDS-nya itu di atas 300 mg per liter, karena kita makanya Permenkes ya. Kalau misalnya di atas NAB, baru kita stop. Atau kita analisa. Kita harus uji ke lab mungkin. Jadi Bapak Ibu ambil airnya, uji di lab. Nanti hubungi tim sales kami. Kalau misalkan nanti meragukan tentang air. Tapi kalau kita mengambil keputusan dalam case yang Pak Yohanes sampaikan bahwa ada mesin, dia saat menghasilkan air, dia bisa memberikan nilai TDS 0. Sebenarnya mesinnya bagus berarti. Dalam proses penyaringannya maksimal. Jamin. Kalau misalkan air itu digunakan untuk pembilasan atau air yang memerlukan nilai padatan yang 0 atau tidak ada padatan, itu baik. Bagus berarti kualitas mesinnya. Tapi kalau misalnya air itu digunakan untuk proses kayak tadi di sini kita bahas air minum, layak minum, kita harus make sure lagi Bapak. Yang pastinya kalau misalnya kita patok untuk TDS, TDS-nya aman karena dia 0, Bapak Ibu. Semoga cukup menjawab untuk Pak Yohanes ya. Jadi kalau misalnya Pak Yohanes mau bertanya lagi, langsung interaktif dengan kami, langsung berinteraksi dengan kami, bisa langsung present. Oke, paling saya lanjutkan dulu materinya. Nanti kita diskusi langsung. Kalau ada riset, minta tolong ya, Bapak Panitia. Oke. Kita lanjut, parameter mikrobiologi, toleransi 0. Nah, ini disebutin di sini, di judul saya. Toleransinya harus 0. Mikrobiologi itu benar-benar harus 0, Bapak Ibu. Air itu mau dipakai untuk mandi kah, mencuci kah, atau mungkin minum apalagi kan. Mikrobiologi itu harus 0. Mikrobiologi yang dimaksudkan ini E. coli, Bapak Ibu. Escherichia coli. Yang wajib negatif. Tidak boleh ada 0/100 mili. Oke, 0/100 mili. Nah, total coliform juga wajib negatif. Pastikan bahwa E. coli ini kan berasal dari banyak ya Bapak Ibu. Mungkin lebih umumnya ke feses manusia atau coliform dari pencemaran yang ada di Indonesia, pencemaran yang ada di sistem distribusi air bersih. Jadi pastikan bahwa 2 kategori ini negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu aja, itu bisa mengkontaminasi air lainnya. Misalkan Bapak Ibu ada E. coli atau ada coliform di tempat wastafel Bapak Ibu dalam dalam mencuci, ternyata ada E. coli satu aja. Mungkin ada yang mati. Tapi E. coli kalau misalnya ada satu, itu bakalan berkembang biak banyak dan pasti banyaknya. Jadi nanti akan mengkontaminasi lainnya. Ibu mencuci, kena badan, pergi keluar, pergi kemana, gitu kan? E. coli-nya akan menyebar. Setelah cuci tangan, apalagi mencuci piring, piringnya dipakai untuk makan. Jadi E. coli ini harus 0 di air minum ataupun air bersih. Nah, di sini faktanya bahwa 68,9 sumber air minum utama di Indonesia terkontaminasi E. coli. Ini adalah indikator adanya pencemaran tinggal. Ini udah ada faktanya juga ya Bapak Ibu. Saya ngeliat di Google atau mungkin sumber-sumber lainnya itu udah ada faktanya bahwa hampir 50% lebih air minum kita itu terkontaminasi E. coli. Di sini ada makasih Bu.
Erna ada pertanyaan lagi. Bu Erna, Hesen, boleh di unmute ya, Bapak Panitia. Silakan Bapak Ibu bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Ibu. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Eh, jadi beberapa waktu lalu kan kita ada melakukan pengujian air di pihak eksternal ya. Setelah itu kan kita di perusahaan kebetulan punya alat untuk pengecekan nitrat meter. Kenapa hasil nitrat di pengujian eksternal berbeda dengan hasil pengujian air dengan standar nitrat yang kita lakukan di onsite? Nah, setelah saya tanya ke pihak eksternal, mereka jawab memang untuk pengujian nitrat ini disarankan dilakukan secara onsite. Kenapa seperti itu ya, Pak? Oke. Apakah ada perbedaan seperti kan jenis airnya sama nih yang kita bawa ke sana? Eh, harusnya kan secara logika tidak ada kontaminasi karena kan kondisi air tertutup. Terima kasih Bu Erna. Ya, Jangan close dulu ya Bu, kita diskusi langsung baik. saja. Tadi dari Ibu Erna menyampaikan bahwa nitrat ini apakah yang ideal itu langsung diuji di lapangan atau langsung Betul. ideal diuji di lab? Nah, saya jawab langsung, tergantung metode Baik. Bu. Sebenarnya nitrat ini bisa kita awetkan. Nitrat ini kalau di SNI pengambilan sampel air, pada sesi kelas online sebelumnya saya sampaikan bahwa nitrat ini ada holding time-nya, ada waktu simpannya. Jadi kalau asalkan si lab tadi melakukan pengujian di rentang holding time-nya, masa simpannya, maka hasilnya ini harusnya sama yang diuji di onsite. Jadi nilai onsite dan nilai lab itu harusnya sama. Nah, ini note lagi di Bu, maaf, ini nanti wah berarti hasil saya salah dong, atau labnya salah, atau Ya, mungkin ya, ya. gini, ini note lagi Bu, pastikan sampel yang Ibu Erna bawa untuk ke lab dan sampel yang dibawa untuk diuji onsite itu sama, benar-benar homogen. Oke. Nanti ada tekniknya untuk homogenisasi si nitrat lagi. Dan Oke. jangan sampai kita ngambil sekali, ya kan? Kita bawa ke lab, kita ambil lagi sekali, kita uji di lab. Jangan. Jadi pastikan si nitrat ini homogen dulu di satu wadah, ya kan? Kalau misalnya parameter kimia dihomogenin dulu di Oke. satu wadah, baru kita duplikat, kita split nama metodenya Bu. Jaminan mutunya adalah. Oke. Nah, setelah itu kita oper ke lab. Tolong dibantu analisa dan pastikan saat kita oper ke labnya, holding time-nya atau masa simpannya itu masih sesuai, proses transportasinya itu sesuai, pengawetan yang diberikan terhadap nitrat tadi itu sesuai Bapak Ibu. Saya lupa untuk pengawetnya seperti apa. Kita emang harus buka SNI-nya sih Bu. Nitratnya itu pakai apa ya tadi? Pengawetan apa? Apakah dijalankan di lapangan? Terus kemudian kita harus make sure lagi Bu. Apakah metode yang dipakai ini memang masuk lingkupnya, lingkup pengujian. Misalkan Ibu tadi menggunakan metode mungkin pembacaan alat ya Bu ya? Ya, betul. Berarti pakai sensor ya Bu? Nitrat apa ya namanya nitrat meter kalau nggak salah. Oke. Atau pakai metode konvensional di analisa di lab. Nah, ini harus kita make sure lagi Bu. Metode yang dipakai keduanya ini apakah standar dan pastikan juga untuk pembandingan tadi mempunyai jaminan mutunya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan hasilnya Bu, Bapak Ibu. Seperti itu. Baru kita berani ngambilnya gitu. Oke, nah tadi kan ada pembahasan bahwa asalkan selama holding time itu tidak melebihi batas. Nah, holding time itu berapa lama, Pak? Nah, terima kasih pertanyaannya Bu. Holding time ini kita bisa buka SNI 8990. Maaf Ibu ya, Oke. saya nggak bawa Yap. SNI-nya. Karena parameter ini cukup banyak, ada 48 parameter. Jadi Ibu bisa cek untuk parameter nitrat, itu pengawetannya seperti apa, kemudian holding time masa simpannya itu seberapa lama. Oke, oke, oke. Siap, cukup, Pak. Terima kasih. Ya, SNI-nya itu sudah ada bebas di internet Bu, jadi bisa kita akses bersama. Baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Wah, Ya, antusias juga Bu. Terima kasih ya Ibu. Oke, lanjut.
Ada lagi Bapak Panitia? Maaf, belum ada. Oke. Bapak Ibu peserta, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mau diskusi seperti Bu Erna tadi, itu resen aja Pak. Kita sangat support itu Pak. Oke. Paling kita jawab satu pertanyaan lagi ya. Ah, Oke, di sini ada pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi kita selipkan satu pertanyaan dari Ibu Nurbani Syarifah. Maaf Ibu, saya agak bingung. Saya agak ragu nyebutnya. Bu Nurbani Syarifah. Nah, kalau misalkan Ibu Nur mau raise hand, mau bergabung dengan kelas online kita, langsung raise hand aja ya Bu. Nanti kita kasih akses. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana jika pengecekan biologi seperti E. coli? Wah, ini parameter E. coli yang kita bahas nih. Hasilnya 0. Ketika dicek kedua kalinya di hari yang sama, kita uji pertama, hasil 0, kemudian kita uji lagi, ada hasil, mungkin hasilnya nggak 0 ya, karena hasilnya berbeda. Berarti ada hasilnya yang kedua. Apakah ada kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel, atau ada kemungkinan kesalahan lainnya? Oke, ini bahasnya kesalahan, aduh. Bahasnya kesalahan lagi. Oke. Izin menjawab, Bu? Bu Nurbani. Bu. Oke. Pertama, Ibu sudah melakukan pengambilan sampel mikrobiologi. Ada 2 kali Ibu melakukan pengambilan. Misalkan Ibu ya. Pertama, Ibu kita ambil air keran. Kita ambil air keran, kita analisa langsung. Nilai E. coli-nya 0. Kita ambil lagi dengan volume yang sama, di lain waktu, kemudian ada hasil. Dan ada hasilnya. Yaitu mungkin 1, 2, 3 atau kecil gitu ya Bu ya. Ada hasilnya. Kenapa hasilnya berbeda? Saya notkan kembali, saya beri catatan penegasan sedikit. Nilai mikroba itu tidak bisa dilakukan split. Tidak bisa dilakukan, mungkin kita tampung dulu mikrobanya, kita aduk, ya kan, kita homogenkan, kita bagi kedua. Ini buat uji nanti, ini buat uji sekarang. Itu nggak bisa ya. Ada kontaminasi saat kita mau split nanti. Wah, mikrobanya masuk lah itu saat kita aduk. Jadi jangan. Mikrobiologi ini harus ambil satu sampel, kemudian kita kasih, ambil satu sampel lagi, baru kita analisa. Memang harus dibedakan. Jangan satu botol yang sama. Dan satu botol 100 ml tadi, itu udah menjamin pengujian di waktu itu. Kalau misalkan Ibu pengen mengetahui kualitas di sistem distribusi, ternyata pas pengujian pertama 0, 0, aman nih sistem distribusi Ibu. Pengujian kedua ada hasilnya. Nah, Ibu harus make sure lagi. Pertama, metode samplingnya. Apakah sama dengan metode sampling yang 0 tadi? Yang kedua, Ibu harus make sure lagi. Apakah sistem pengirimannya, pengawetannya, dan proses analisanya itu sesuai? Itu yang kedua. Pertama sampling, kedua analisa. Yang ketiga, apakah sistem distribusi Ibu yang Ibu miliki tadi bekerja normal dengan case yang pertama tadi? Ya kan? Pastikan 3 aspek itu terlebih dahulu. Mungkin dari sistem distribusinya udah sama, Bu. Misalkan kalau misalnya sistem distribusinya sama, berarti mungkin ada kemungkinan dari proses samplingnya sama proses analisanya. Antara yang pertama atau yang kedua yang kita ragukan. Terus kemudian kita cek lagi, ternyata sistem distribusinya udah benar, proses samplingnya udah benar, cek proses analisanya. Apakah proses analisanya ini normal atau enggak? Sesuai standar yang berlaku atau enggak? Kan? Ternyata ada jaminannya. Dia bisa menjamin bahwa proses analisanya ini oke. Dua-duanya itu masuk. Dapat dipertanggungjawabkan. Maka berarti ada kemungkinan mikroba ini memang tidak merata di dalam sistem pengolahan distribusi yang Bapak Ibu miliki. Mungkin kayak keran tadi ya. Mungkin pas bilasan pertama, mungkin dia ngambil di atasnya. Bilasan kedua itu tinggal sedikit. Ini kita bahas toren. Pas pengaliran pertama, oke. Saya informasikan terlebih dahulu. Mungkin mikroba ini dia di dalam toren atau tempat penyimpanan air itu tuh dia bergerak bebas. Yang 0 itu benar-benar nggak ada. Makanya di Permenkes itu benar-benar nggak ada. Jadi mau Ibu uji 100 kali pun atau berulang-ulang kali pun dia harusnya tetap 0. Oke. Jadi pas dia udah, kalau misalnya kita ambil yang pertama,
Dan yang kedua, terjadi perbedaan, berarti pas pengujian pertama, sampling kita belum representatif, belum mewakili kondisinya. Kita prosesnya udah benar nih, proses analisa udah benar, penguatan udah benar, mungkin pas penentuan titiknya. Kalau misalkan pengujian mikrobiologi ini sebenarnya harus dipastikan kondisi kerannya atau pemilihan waktu samplingnya, tempat samplingnya, kan itu memang agak apa ya, kita nyebutnya memang agak risiko. Apa nih kita ngambil? Ada pertimbangannya khusus lagi mengenai itu. Nah, nanti kita bahas lagi kalau misalkan pertimbangan pemilihan titik sampling, waktu samplingnya. Itu kemarin sudah kami bahas, bahwasanya kalau penentuan titik ini banyak aspek. Kalau memang memastikan bahwa sistem distribusinya aman, ya ambil di waktu-waktu itu. Nah, jadi ada 3. Tambah 1 lagi penentuan titik samplingnya. Ya Ibu ya. Semoga Bu Nurbani menjawab ada 4 kemungkinan kesalahan dalam proses penentuan. Jadi kita interpretasi hasilnya. Jadi kita baca hasilnya ada 4 kemungkinan. Jadi kita harus analisa satu persatu. Kenapa pengujian pertama dan pengujian kedua ini ada berbeda? Ya. Semoga menjawab Bu Nurbani Sarifah. Jika ingin join atau mungkin ada pertanyaan yang belum terpuaskan, bisa langsung resen ya Ibu. Jika ada pertanyaan lagi dari panitia, ada yang resen? Nggak ada, oke. Sampaikan aja langsung. Jadi kita lanjut materinya. Ya, kita sudah sejam juga di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kontaminasi mikrobiologi. Nah, materi saya karena tadi mikrobiologi, nah di sini saya bilang harus 0. Nah, sebenarnya fecal coli sama total coliform ini berasal dari mana? Nah, di sini waspada septic tank bocor, ancaman tersembunyi di balik air jernih. Air kita jernih. Benar, air kita jernih selama ini, tapi kita nggak tahu mikrobanya itu ada atau enggak. Mikrobanya ini fecal coli atau E. coli ini benar-benar aman nggak? Nah, kita ngelihat dari sini. Sebenarnya septic tank bocor ini kita nggak tahu apakah dalam proses pembuatannya di Bapak Ibu punya septic tank bisa komunal atau mungkin septic tank individu yang masing-masing setiap rumah punya satu. Nah, apakah itu sesuai struktur yang sesuai desain yang persyaratan yang sudah berlaku gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kita nggak bisa ngelihat septic tanknya, wah ini septic tanknya bocor atau enggak. Tapi kita bisa memastikan bahwa air kita bebas dari fecal coli, bebas dari E. coli atau coliform. Nah, cemaran yang paling dekat itu sebenarnya dari septic tanknya sendiri. Bapak Ibu menggunakan air sumur bor, kemudian septic tanknya septic tank individu, ya kan? Bukan komunal yang mengarah ke satu, ya kan? Atau mungkin komunal juga bisa mengkontaminasi. Jadi sumur bor Ibu ini, apakah ada kontaminan dari E. coli atau coliform dari septic tank? Ibu harus analisa itu. Jangan sampai nanti karena septic tank yang ada di sana itu bocor, jadi si air Ibu itu terkontaminasi. Biasanya kalau septic tank ini kita kuras setiap 3-5 tahun sekali. Biasanya rata-rata di jurnal atau mungkin di Guling itu biasanya 3-5 tahun sekali kita sedot. Nah, apabila kita tidak sedot 3-5 tahun sekali, mungkin agak lama sedikit 7 tahun. Mungkin karena sendiri sampai full. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah sedot, nah ada kemungkinan septic tanknya bocor, Bu. Nah, Ibu. Nah, jadi pastikan nih, wah ragu nih, jangan-jangan septic tank bocor. Kita tahu septic tank bocornya, kita cek kualitas air minum kita. Ya kan? Kita lihat kualitas air minum kita ini aman atau enggak. Kualitas air bersih kita ini aman atau enggak. Nah, jangan sampai karena kita bertetangga, septic tank tetangga yang bocor. Makanya kita harus ngecek kualitas air kita. Jadi paparan mikrobiologi atau cemaran mikrobiologi ini yang menyebabkan Indonesia tinggi, salah satunya dari septic tank yang bocor, salah satunya. Mungkin banyak aspek lainnya, seperti pengolahan limbah atau lainnya, atau mungkin saluran yang berkarat. Biasanya kalau total coliform itu bukan septic tank saja Bu, tapi kloren Ibu, kloren yang di rumah dari Bapak Ibu itu kotor, nggak pernah dikuras. Nah itu nanti ada mikroba coliform di sana bersarang. Jadi kemungkinan dari situ juga bisa. Atau salurannya berkarat tidak kuat setelah bertahun-tahun mungkin. Nah
Jadi kita make sure-nya dari hasil pengecekan air, bukan dari make sure dari prosesnya tadi. Kita tidak perlu melihat toren atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak bisa melakukan pengujian, baru kita cek yang agak effort sedikit untuk melakukan pengecekan tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada informasi grafis di mana septic tank bocor ini ada bahaya seperti diare, tifoid, iritasi kulit, dysentery hepatitis atau gangguan pernapasan lainnya. Terus ada penyebabnya seperti berlebihan kapasitas, pemasangan tidak sesuai, atau sudah lama tidak disedot. Nah, ini juga penyebab kesalahan umum. Nah, untuk sedot septic tank itu berkala, lakukan cara pencegahan sedot septic tank berkala, pasang dengan benar, hemat penggunaan air, jangan sampai kebanyakan. Nah, ini ada sebagai informasi juga 3-5 tahun dalam sekali penyedotan. Nah, di sini juga disampaikan bahwa air akuifer itu bisa tercemar. Mungkin tadi masalah lingkungan yang besar, yang viral gitu nyebutnya, itu dari air sungai yang tercemar dan masuk ke akuifer. Ternyata selama ini ada juga kontaminan dari lingkungan kita sendiri, seperti yang disebutkan septic tank yang ada di sekitar. Air limbah domestik loh itu. Nah, mungkin dari cucian-cucian atau mungkin dari keran-keran, Bu, keran-keran wastafel yang tidak diarahkan menyerap ke air mungkin posisi wastafel kita terlalu dekat dengan sumur bor kita. Nah, itu jadi menyerap ke sana, ke sela-sela. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa banyak gas. Kita lanjut. Nah, penyakitnya, efek sampingnya biasanya ada penyakit menular seperti penyakit menular seperti hepatitis, diare yang sudah saya sebutkan, air tercemar, bahaya E. coli tadi, penumpukan gas metana, H2S di dalam septic tank mungkin, dan lain sebagainya. Nah, ini titik rawan kontaminan di rumah Anda. Oke. Bisa dari pipa bocor yang saya sebutkan tadi, tangki air kotor, wadah penampungan, material tangki juga. Jadi material tangki terkikis nih, jadi nanti ada bahaya kimia lainnya atau bahaya fisika lainnya yang menyebabkan air yang kita konsumsi ini nggak layak loh. Menyebabkan penyakit ke kita. Nah, pastikan kuras toren rutin 3-6 bulan, ya kan? Sekali gunakan filter. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan PDAM, ya kan, air PDAM ke toren juga, itu filter aja Pak. Kami sarankan menggunakan filter tambahan karena air PDAM ini nggak selalu kualitasnya ini aman. Kalau misalkan ini maksudnya itu kalau misalkan ada kendala kayak misalnya tadi ada cemaran lingkungan, PDAM kan ngambil dari sumber air terdekat ya. Nah, itu takutnya sumber air terdekat itu terkontaminasi dan itu nggak sengaja karena beritanya mungkin terlambat sampai ke Bapak Ibu, jadi si air torennya itu sudah terlanjur terisi air kontaminan yang dari sana. Dan orang PDAM-nya juga terlambat mungkin, atau mungkin informasi ini atau ada cemaran yang tidak terlihat itu, yang tidak terinfokan atau mungkin ada beberapa proses yang gagal mungkin menyebabkan bahaya tersebut. Jadi tambahkan filtrasi untuk lebih aman dari kita. Gunakan filter jika air tanah keruh atau bau. Nah, kalau misalnya menggunakan air tanah ini gunakan filter. Keruh dan bau ini yang jadi identifikasi kita awal. Jangan sampai keruh dan bau ini ternyata sumber dari banyak penyakit lagi Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk filter itu bisa, kalau umumnya ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan filter yang dari lapisan-lapisan kerikil, pasir dan lain sebagainya. Ini filter konvensional. Atau mungkin filter jadi yang ada kertas filternya langsung di internet di jual komersil. Nah, tapi kalau untuk cemaran kimia itu harus pakai filter yang menggunakan karbon aktif membran. Nah, kayak misalnya bau-bau itu atau mungkin ada, kita kan nggak tahu ya bau ini berasal dari mana ya, apakah kimia, proses kimia itu nggak bisa disaring dari filter konvensional aja, hanya saringan aja, tapi harus ada karbon aktif atau membran. Nah, filter air bisa digunakan di rumahnya. Ini banyak ya filter rumahan ya.
yang komersil ya, jadi bisa digunakan. Mungkin langsung setelah dari wastafelnya langsung ada filter. Kayak di sini kita lanjut ke membaca hasil uji laboratorium. Cara membaca hasil uji laboratorium itu kita hanya melihat 3. Lihat angka hasil, bandingkan dengan bentuk, tentukan statusnya. Ada parameter, ada satuan, ada baku mutu, hasil uji, dan metode. Umumnya pada LHP yang berjalan itu, laporan hasil pengujian berjalan, parameter itu kita pilih. Kita pilih, Pak, saya mau parameter A, B, C, D, E. Kita pilih berdasarkan keluhan kita. Ini kayaknya pH-nya tinggi deh, uji pH deh. Seperti itu. Wah, ini bau, uji bau, kita uji bau. Ini TDS-nya tinggi, uji TDS. Kemudian cek satuannya. Satuan pembacaan pH, TDS, atau lain sebagainya, itu harus sama dengan baku mutunya. Baku mutu menyatakan dalam bentuk unit pH. Kalau untuk pH meter, unit pH berarti pembacaan harus dalam unit pH juga. 7 unit pH berarti 7 juga hasil ujinya. Atau suhu Celcius satuannya, hasil uji juga Celcius. Satuan Celcius pada baku mutu, maka Celcius juga pada baku mutunya. Kita konversikan, kita bandingkan. Nah, baku mutunya ini kita cek apakah dia rentang atau dia rentang atau dia angka pasti, kurang. Seperti itu. Misalkan kurang dari 0, berarti hasil E. coli sama fecal coli-nya itu, E. coli sama coliformnya itu harus 0. Nggak boleh ada terdetek. Seperti itu. Yang menentukan memenuhi atau tidak memenuhi dari kita dalam membaca laporan hasil pengujian dan membandingkan dalam regulasi. Bapak Ibu kalau misalkan ada kebingungan dalam pembacaan hasil uji, nanti bisa berkonsultasi dengan kami, pihak Inti Surya Laboratorium. Nanti kami bisa buatkan waktu untuk kita bertemu secara online atau offline, kita bisa membahas mengenai permasalahan yang Bapak Ibu alami. Di sini ada dampak air hygiene yang tidak memenuhi baku mutu. Tadi Bapak Ibu sudah menentukan apa aja dampaknya, bisa diare, tifus, untuk total coliform E. coli, pH tidak normal, iritan, korosi, muntah-muntah, untuk warna dan bau, dan lain sebagainya. Ini saya bantu rangkumkan dalam satu gambar informasi grafis. Kapan harus melakukan pengujian kualitas air? Ini sudah sering kita bahas sebelumnya, kita ulang-ulang lagi. Kita harus lakukan pengecekan. Kita harus aware dengan lingkungan kita, apakah ada kondisi-kondisi anomali. Minimal kita cek apakah ada kondisi-kondisi anomali, kayak pencemaran lingkungan tadi yang bahas kita, atau mungkin ada perubahan terhadap lingkungan seperti banjir, ya kan? Atau mungkin gempa bumi dan lain sebagainya yang menyebabkan kontaminasi. Kita harus cek. Kalau misalkan itu terjadi di lingkungan kita, lakukan pengecekan. Jika kita minimal kita lapor ke orang dinas lingkungan agar dia melakukan pengecekan. Kita mengalami keluhan di sini. Kita harus lakukan pengecekan. Kemudian lokasi berisiko dekat dengan industri dan pertanian. Biasanya lokasi-lokasi di pinggiran dari kawasan industri atau mungkin di sekeliling dari perusahaan, kita lebih aware lagi. Wah, saya dekat dengan pabrik kimia nih. Jangan-jangan air kimianya rembes ke air pantau kita, yang menyebabkan air kita terkontaminasi. Jadi itu harus dicek rutin. Tiap tahun, tiap 6 bulan, atau mungkin dari rentang waktu tertentu, agar kita aman. Karena kalau misalnya kita terlewat dalam proses rutinan tadi, ada kemungkinan kita terkontam dan kesehatan kita dapat berpengaruh. Kemudian ada kemungkinan kecurigaan, perubahan bau, warna, ataupun rasa. Biasanya kalau untuk mikrobiologi sebaiknya di 3 atau 6 bulan terakhir. Kimia lengkap minimal 1 tahun sekali.
ini jadwal rutin biasanya untuk mungkin ada diatur dalam regulasi beberapa perusahaan harus melakukan pengujian rutin. Kan di dalam regulasi ini aturan yang diterapkan di perusahaan harus melakukan pengujian rutin nih. 3-6 bulan sekali atau enggak 1 tahun sekali. Atau uji segera jika ada kontaminasi, jika ada permasalahan lingkungan, ya kan? Uji langsung. Nah, ini kita bahas mengenai pembacaan tabel baku mutu. Nah, sebelum itu kita cek apakah ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lagi by chat atau Q&A. Oke, saya cek dulu. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu, oke, di sini ada pertanyaan masuk dari Pak Hasanuddin Priyadi. Terima kasih Bapak. Apakah air yang sudah terkontaminasi kimia pestisida akan menyerap ke endapan lumpur dan berapa lama akan normal kembali dan aman? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Hasanuddin Priyadi. Nanti kalau misalkan ingin diskusi langsung dengan kita bisa resen ya Bapak Hasanuddin Priyadi. Di sini memang benar bahwa kita ada masalah lingkungan di area Tangerang. Perkontaminasi kimia pestisida ini bisa menyebar kemana-mana. Pestisida ini biasanya kita pakai 2 botol aja. Itu pun lama kita makainya, ya kan? Untuk lingkungan kita. Ini masalahnya tadi di beberapa berita mencantumkan 22 ton, 20 ton, 30 ton atau berapapun hasilnya yang dikeluarkan itu sangat besar, Bapak. Mencemari lingkungan. Jurnalnya memang banyak yang menyatakan bahwa air sungai ini biasanya lebih cepat membilas, ya kan? Tapi itu harus dipastikan secara kimia, saintis. Harus ada studi. Pihak lembaga yang berwenang harus memastikan bahwa berapa lama sungai yang sudah tercemar pestisida itu terbebas dari kontaminan tadi. Itu kita nggak bisa melakukan pengukuran, wah ini sepertinya 6 bulan baru bersih. Kita harus lakukan pemantauan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan terus-menerus, dan kita melihat grafik pestisida yang ada di sana. Kita melihat grafik pertumbuhan mikroorganisme di sana. Kita melihat grafik data cemaran lingkungan di sana. Ada di PPRI 22 tahun 2023 bahwasanya air sungai itu ditentukan berdasarkan kelasnya. Ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Kita cek lagi, kita lihat nilai ambang batasnya berapa. Pastikan kelas tadi, misalkan air sungai yang terpapar tadi Cisadane tadi dan Jalat Pereng tadi di kelas 1, maka dikembalikan lagi ke kelas 1 itu berapa lama. Kita perlu pakar di dalam sana. Pakar dan dibuktikan secara sains atau teknis dengan pengujian yang disebut monitoring lingkungan tadi. Di sini misalkan kita ambil E. coli. Nah, mungkin karena pestisida ya. Mungkin di bagian logam. Oke. Parameter logam atau mungkin nitrat. Ya kan? Karena banyak bangkai-bangkai di sana. Kita cek apakah parameter-parameter tadi yang menyebabkan kontaminan tadi benar-benar berasal ke area sekitar. Dan kita harus pantau terus, lakukan pengukuran. Harusnya lembaga-lembaga terkait itu sudah melakukan pengujian. Minta transparansi datanya. Nah, karena ini kalimatnya adalah kontaminasi pestisida di lingkungan, jadi pastikan bahwa itu tidak sampai ke kita. Bahaya, itu benar-benar sungainya benar-benar endemik atau mungkin saya baca-baca di berita biota-biota yang ada di sana itu benar-benar musnah, benar-benar habis, ya kan? Sampai viral di mana-mana.
Itu berarti sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya hindari, jangan sampai ada kontak langsung. Sampai ada pernyataan resmi dari mungkin Polres yang biasa menyampaikan. Polres mungkin Polres pastinya sudah menyampaikan berdasarkan laporan hasil pengujian bahwa pestisida itu sudah aman. Tapi biasanya kalau berdasarkan pengujian, kita ambil dari jurnal lainnya, untuk parameter POD, untuk aliran air ini, dulu ada studi mengenai pengujian BOD, DO, kenapa ada DO 5, itu berdasarkan studi yang ada di Inggris. Di mana air ini sampai ke muara itu setelah 5 hari. Makanya kita pengujian DO itu ada DO 5. Jadi benar-benar air kontaminasi ini kebuang ke muara setelah 5 hari. Ini baru salah satu teknik pengujian. Bukan berarti ini statement bahwa air sungai ini jadi 5. Bukan. Berarti 5 hari pestisida udah hilang, bukan. Kita harus cek dulu langsung di lapangan berapa. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel parameter air untuk keperluan higien sanitasi. Yang untuk air minum tidak saya tampilkan, lebih spesifik lagi untuk air minum, lebih detail lagi. Nah ini karena kita memang merasakan menggunakan air higien ini terus-menerus, jadi saya ambil yang air higien. Pertama ada E. coli, kadar maksimum yang diperbolehkan, berarti maksimum 0. Berarti laporan hasil pengujian ibu harus 0, jangan sampai ada. Metode pengujian, satuannya adalah CFU per 100 mili. Berarti kita ambil sampel 100 mili, kita analisa, harus hasilnya 0. Oke Bapak Ibu. Untuk metode pengujiannya, SNI atau APHA. APHA ini standar American Public Health Association atau standar Amerika. Terus kalau SNI ini standar nasional Indonesia, apakah SNI gitu? Jadi kita cek, kalau misalnya SNI belum ada standarnya, maka kita baru bisa pakai APHA. Pastikan metode yang ada di lab pengujian yang Bapak Ibu pilih tercantum SNI APHA ini secara akreditasi mungkin, atau tercantum secara atau tercantum di daftar parameter pengujian. Jangan sampai Bapak Ibu memilih lab yang tidak terakreditasi. Jadi kita nanti jaminan mutu, mungkin beberapa lab memang ada jaminan mutu secara internal, tapi takutnya data Ibu digunakan untuk monitoring lingkungan atau mungkin penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk internal, nanti Bapak Ibu bisa pastikan ke lab yang ada. Kemudian ada pengujian suhu udara plus minus 3. Nah, ini kita membaca bahwa suhu airnya nggak boleh lebih dari 3 derajat Celcius. Jangan sampai suhu air ini, misalnya suhu udara yang ada di saat melakukan pengambilan air ini 32. Ya kan? Suhu udaranya 32 derajat Celcius. Suhu airnya nggak boleh di rentang di atas atau di bawah dari 32. Berarti sekitar 35 sampai 29 suhu air. Ini suhu air higien sanitasi. Untuk air bersih kita pakai. Kalau air panas gimana? Itu memang opsional. Jadi jangan masukin parameter suhu untuk air panas yang digunakan untuk mandi gitu. Memang keperluan tujuan tertentu ya. Jadi pastikan kalau misalnya kita menggunakan air panas sudah pasti ya peralatan-peralatan kita atau saluran-saluran kita itu udah pasti menggunakan yang tahan panas tentunya, tidak korosi terhadap panas. Kalau kita menggunakan pipa yang tidak tahan panas, nah ini baru parameter suhu kita pakai. Harus mau diuji parameter suhunya. Nah, kemudian total dissolved solid. Nah, ini TDS tadi, padatan terlalu tadi, kurang dari 300 mg per liter. SNI atau pH itu bisa diuji. Mungkin secara conductivity meter, pembacaan dengan direct grading, atau menggunakan metode gravimeter di lab. Kemudian kekeruhan. Menggunakan SNI yang setara atau yang setara. Ini SNI setara atau metode yang setara, seperti pH dan lain sebagainya. Ada pengujian warna, bau, tidak berbau. Tidak berbau ini ada metode khususnya. Berarti kita tidak langsung cium bau, kita cium baunya apakah ini berbau, tidak berbau, tidak. Tapi nanti ada pengujiannya pH yang disebut angka bau biasanya. Di berapa mili kita ambil, kita cium sedikit-sedikit sampai tercium baunya. Kemudian pengukuran pH. Kalau dalam segi untuk internal, ya kan, sebenarnya kalau untuk pengujian internal, data buat diri kita sendiri, kita bisa gunakan alat-alat
yang ada di pasaran untuk memastikan bahwa itu aman. Tapi kalau misalkan nanti data ini mau dibawa ke hukum, pastikan jangan sampai parameter-parameter kita pakai itu nggak sesuai dengan metode yang ada di regulasi ini. Jangan sampai dibandingkan, karena di sini diminta SNI, jadi harus pakai SNI atau APH atau metode yang setara. Jangan sampai ya, Bapak Ibu. pH 6,5 sampai 8,5. Gunakan SNI. Jadi jangan di SNI itu ternyata harus ada pH-nya ini terkalibrasi. pH-nya ini harus lulus uji kinerja. pH-nya ini harus menggunakan pH yang menggunakan milivolt, pembacaan milivolt untuk menentukan nilai angka pH dan lain sebagainya. Dan itu diatur di metodenya. Jangan sampai pengujian kita pH-pH aja gitu. Kemudian untuk nitrat dan nitrat terlarut, oke, nitrat terlarut, nitrit dan parameter lainnya. Cr6+ dan besi, mangan juga pastikan diuji berdasarkan SNI atau APA. Kita ambil sampelnya, holding time-nya 6 bulan, kalau kita awetkan dengan NO3. Oke, di sini saya listing, saya buatkan tabel biar Bapak Ibu bisa baca. Nah, ya. E. coli itu berasal dari mana? E. coli itu apa? Bakteri indikator pencemar, tinja, sumber umumnya itu septic tank, limbah domestik, sanitasi yang buruk, kemudian karakteristik atau dampaknya tidak boleh ada pada air minum, menandakan potensi patogen berbahaya. Ini bukan air minum saja ya, sorry, tadi air hygiene juga. Total coliform, kelompok bakteri indikator kebersihan air, ini menjamin kebersihan air, coliformnya bukan dari si sumber kontaminannya aja, tapi apakah bersih, saluran kita sering di maintenance atau enggak. Biasanya dari tanah, pipa kotor, penampungan air, dan lain sebagainya, menunjukkan sanitasi sistem air kurang baik, atau lain sebagainya. Suhu juga, temperatur air saat ini, TDS, kekeruhan warna, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti bisa dibaca saja sama Bapak Ibu. Tenang, materi akan kami share juga, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewat dari kami, akan kami balas melalui email ke Bapak Ibu. Dan pastikan untuk survei, form survei di akhir sesi kelas online ini tetap diisi ya Bapak Ibu. Lumayan, sertifikat. Oke, lanjut saja. Di sini juga ada parameter lanjutan, yaitu bau, pH, nitrat, Cr6+, Fe terlarut atau logam lainnya, Mn terlarut, ya kan? Untuk Cr6+ atau krominum heksavalen yang toksik, industri pelapisan logam, cat kimia. Nah ini ada nih, kalau Cr6+ ada dari logam, cat, atau kimia. Kita memang bisa baca luas ini, jadi Bapak Ibu bisa cari tahu. Bersifat karsinogena dan berbahaya bagi kesehatan. Jangan sampai parameter Cr6+ ini ada. Misalnya Bapak Ibu mencat nih, atau sisa-sisa cat dari pipa. Nah ini Cr6+ ini berperan. Nitrat dari limbah domestik atau nitrifikasi tidak sempurna. Oh, nitrifikasi tidak sempurna ini misalnya dari proses pengolahan IPAL dari suatu pabrik, dia melakukan proses penambahan HNO3 biasanya pekat atau dengan konsentrasi tinggi, HNO3-nya ditambah tetes, dia nggak sempurna. Jadi masih ada nitrat terkandung di dalamnya, dibuang ke lingkungan. Air limbah domestik nih, atau air limbah industri nih, dibuang ke lingkungan. Nah, saat di jalurnya pembuangan itu, nitratnya yang tinggi tadi merembes ke bagian air permukaan sumur bor Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin air sungai atau lain sebagainya. Nah, itu nitrit. Kemudian nitrat juga sama. Pupuk, septic tank, limbah domestik. Lanjut di sini untuk upaya penyehatan air, pastinya ada pengawasan, perlindungan, dan peningkatan mutu kualitas air. Itu kerjasama kita. Jadi saya sebagai technical expertise menyampaikan bahwa hal ini menjadi konsen kita semua, bahwa air bersih itu, ini juga tercantum di Permenkes nomor 2 tahun 2003, bahwa air itu harus sehat bagi seluruh masyarakat.
upaya penyehatan air ini mulai dari surveillance, pengecekan langsung, pengambilan data, uji, dianalisa, kemudian bagaimana risikonya. Peran saya untuk dalam melakukan proses pengambilan, proses pengujian, interpretasi hasil, sesuai dengan kebutuhan atau surveillance awal tadi. Agar kita bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu bisa call kami, nah, Inti Surya Laboratorium, apabila ada kendala atau mungkin peningkatan dalam upaya penyehatan air ini. Nah, mungkin sedikit, siapa tahu ada yang mau ngirim-ngirim sampel ke kita, atau ngirim sampel ke laboratorium pengujian, karena ada mungkin yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, kayak bau atau lain sebagainya. Bapak Ibu pastikan untuk mikro itu dipanaskan, dipijarkan untuk keran yang sudah di kalau keran yang berbahan besi atau stainless itu dipanaskan, oke, dipijarkan atau disemprot dengan alkohol 70%. Biasanya alkohol 70% udah banyak, bisa di Alfamart, bisa di toko-toko online lain, toko-toko lainnya bisa dicek untuk kita bilas, kita bersihkan untuk menghindari ada kontaminan. Ambil sampelnya. Sebelum diambil, setelah kita desinfeksi atau bersihkan kerannya dengan dibakar, alirkan 1-3 menit, kemudian ambil airnya, tutup botol, bawa ke lab. Bawa ke labnya kalau untuk mikro itu pastikan di bawah suhu 10 derajat Celcius. Nah, tahannya 8 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kemungkinan mempunyai kendala mengenai airnya, mungkin terkontaminasi mikroorganisme atau mikroba di lingkungan, Bapak Ibu bisa bawa sampelnya untuk pengujian internal saja. Ini kan kita harus pastikan nih, E. coli sama coliformnya aman nggak nih? Jadi bakar, ambil sampelnya 100 mili, bawa ke lab uji. Minimal 200 mili. Ya Bapak Ibu, karena tadi 100 per CFU per 100 mili. Jadi kali 200 mili. Minimal 200 mili bawa ke laboratorium yang dapat menguji tadi. Untuk memastikan tadi bahwa airnya itu aman. Kalau untuk parameter senyawa fisika kimia, untuk fisika ya bisa kita awetkan di bawah suhu 6 derajat. Jadi tambah es batu, mungkin pakai styrofoam, box styrofoam taruh di dalam. Kalian Bapak Ibu ambil airnya 1 liter, simpan di box styrofoam, isi es pack atau es batu. Pastikan suhunya di bawah 6 derajat. Biasanya kalau kita taruh es batu di sekeliling sampel kita tuh bisa sampai di bawah 6 derajat, asalkan terjaga es batunya tetap keras gitu. Sampai ke lab itu aman. Kalau lebih better lagi ditambahin termometer ya, untuk suhu, baca suhu. Jadi bawa ke lab. Kalau misalkan ada mungkin fisika, kimia atau bau atau lain sebagainya. Untuk pH kita memang harus uji langsung di lapangan ya Bapak Ibu, jadi nggak bisa kirim pH ke sini. Tapi kalau misalnya untuk pH memang internal aja, kita bisa lakukan pengujian untuk penerimaan sampel yang ada. Nah, kemudian untuk pengiriman sampel, jangan lupa diberi label juga. Nah, tadi setelah kita isi air, bakar lagi. Kalau untuk mikrobiologi, bakar lagi baru tutup. Jangan disemprot alkohol ya, nanti alkoholnya masuk ke dalam sampel. Kasih label, tanggal pengambilan, siapa yang ngambil, nama sampelnya apa. Pastikan identitas itu minimal, bawa ke lab. Nah, ini kalau untuk pengujian in situ, biasanya TDS ada TDS yang TDS, DHL, atau parameter-parameter lainnya yang memang langsung diukur di lapangan. Bapak Ibu pengen coba lakukan di rumah untuk memastikan bahwa air aman, ambil sampel sedikit, nah, tambah ukur dengan alat yang Bapak Ibu miliki, nah, pastikan terkalibrasi. Kalau itu untuk menjamin hasilnya, ukur setelah stabil 1-2 menit. Oke, setelah 1-2 menit baru kita baca. Tunggu dia angkat pasti 5,6. Tapi kalau suhu itu 15 menit. Dalam 15 menit harus diukur. Suhu air ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya termometer, ukur suhu airnya itu dalam 15 menit harus diukur. Untuk suhu air ini kan bakalan berubah ya. Suhu wajibnya itu, suhu pastinya itu setelah 15 menit mengukur tadi. Sama dengan pengukuran pH, ya pH dan
warna dan bau. Itu langsung. Catat data hasil pengukuran yang Bapak Ibu miliki. Mungkin buat monitoring, wah ini aman hari ini, besok gimana ya gitu. Nah, untuk kimia sendiri, nah ada tanpa pengawetan, ada dengan H2SO4, HNO3, ya kan? Ini untuk logam, untuk senyawa organik, atau mungkin fisika. Jadi botol-botolnya kalau bisa berbahan HDPE, biasanya kita statementnya PE ya, polietilen, atau mungkin PP, polipropilena, atau mungkin PTFE, teflon, bisa berbagai jenis, atau mungkin botol kaca. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada studi case bisa menghubungi kita. Nah, oke, ini ke rangkuman. Rangkuman kita hari ini saya buatkan informasi grafis di mana waspadailah kontaminasi dari mana saja, sumbernya dari mana saja di lingkungan kita. Standar air bersih itu ada, dan langkah kesiapan itu tergantung kita, siap atau enggaknya. Regulasinya udah jelas di 2 tahun 2023, di mana air jernih belum tentu aman digunakan dan merupakan kewajiban dari kita semua menjaga bahwa air ini aman dikonsumsi untuk seluruhnya. Sini ada parameter kualitas air, ada fisika, kimia, logam berat, mikrobiologi, atau ancaman parameter khusus lainnya yang mungkin ada. Kemudian di sini kapan harus melakukan pengujian di laboratorium, tindakan darurat apa yang perlu dicegah, dan pengujian berkala untuk preventif. Nah, yang terakhir, untuk ringkasan eksklusif, standarisasi kualitas air tidak bisa dinilai dengan mata telanjang. Berdasarkan Permenkes 2 2023 adalah satu-satunya acuan valid. Salah satu, maaf Bapak Ibu, ini salah satu acuan valid untuk parameter fisika, kimia, dan biologi. Jadi standarisasi ini, mungkin ada yang menggunakan ISO, standar internasional, atau mungkin ada menggunakan standar internal, itu juga masih bisa kita gunakan. Menggunakan kewaspadaan insiden-insiden seperti kebakaran gudang pestisida menciptakan risiko kontaminan kimia, pestisida, toksik. Ini salah satu. Waspada, jangan hanya insiden industri juga, tapi kalau misalnya ada di sekitar kita juga ada, seperti cemaran-cemarannya tidak diduga, nah ini saya sebutkan tadi sebelum-sebelumnya, nah itu kita harus tetap waspada. Apakah ada yang menyebabkan kontaminan? Dan yang terakhir, aksi preventif. Pengujian air berkala dan respon cepat saat bencana adalah kunci perlindungan kesehatan jangka panjang. Makanya waktu ada cemaran itu, wah pasti berlomba-lomba tuh. Lembaga-lembaga berwenang turun ke lapangan bawa lab-lab atau mungkin bawa tim-tim ahli untuk memastikan bahwa insiden tersebut tidak terjadi atau tidak melebar kemana-mana. Terima kasih untuk saya. Terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawab bersama kita untuk air bersih adalah hak dasar, namun menjaga kualitas adalah tanggung jawab kita bersama. Jadilah proaktif, lindungi keluarga dari ancaman yang terlihat. Paling saya bantu terakhir, maaf, kita jawab, ada pertanyaan yang mau saya jawab beberapa. Oke, kita tutup sebelum closing. Ada pertanyaan sedikit ya Bu ya Bapak Ibu ya. Kita ada kolom komentar, mungkin 2 pertanyaan saja Bapak Ibu, maaf. Ini biar terbalas. Takutnya Bapak Ibu nanti penasaran banget sambil nunggu email dari kita. Ya oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Bella Sapria. Kalau kadar besinya tinggi, penanggulannya seperti apa? Kadar besinya tinggi, salah satu proses penanggulangannya itu dengan proses filter pastinya. Karena itu padatan pelarut biasanya besi ini. Jadi proses filtrasi yang menggunakan refleks osmosis atau mungkin filter bertingkat itu dapat menjadi opsi untuk menghindari kadar besi yang tinggi. Wah, Ibu Dewinya udah memastikan nih, ada besi tinggi nih di lingkungannya sepertinya nih. Mungkin ada pabrik besi di sekitar Bapak Ibu, dan jadi kehirauan untuk besi yang tinggi. Kalau misalnya besinya tinggi,
dari proses sumurnya itu difilter lagi. Banyak proses filter yang ada di konvensional yang ada di lingkungan, bisa dicari. Jadi untuk yang besi ini menghindarinya itu kita cek TDS-nya. Salah satu identifikasi awal kita cek TDS-nya. TDS-nya melebihi ambang batas nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan besi tinggi itu baru diuji di analisa di lab. Jangan sampai misalkan TDS-nya rendah nih, 300 nih, di bawah 300 nih. Belum tentu juga besinya juga di bawah ambang batas. Walaupun salah satu parameter untuk melihat logam terlarutnya yang besi ini tinggi dari TDS juga pastikan juga dari hasil analisa lab-nya. Apakah logam itu bersih? Paling itu aja dari Bu Debbie. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan terakhir, Bapak, maaf. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Adimas Pajatrio Sasongso. Izin, terkait dengan kondisi air bersih menggunakan sumur bor dengan paparan septic tank, apakah ada jarak khusus antara sumur bor dengan septic tank tanpa memperhatikan hasil uji air? Jarak khusus untuk septic tank dengan sumur, ini sebenarnya banyak studi atau jurnal-jurnal menyebutkan lebih baik 10 meter, Pak. Lebih baik 5 meter, Pak. Sebenarnya poinnya bukan di jaraknya, tapi 10 meter itu juga make sense juga kalau misalkan kita melihat dari jurnal-jurnal. Yang kita fokuskan itu adalah apakah ada kontaminasi ke sungai kita, ke air bersih kita. Walaupun septic tanknya berdekatan, asalkan septic tanknya itu didesain berdasarkan desainnya ada, sesuai tidak bocor, mungkin dari ijuk dan lain breaker dan lain sebagainya itu dipastikan aman, maka sumur bor tampung tadi itu kita bisa jamin aman setelah dianalisa. Setelah kita analisa. Jadi penentu dia bocor atau enggak septic tanknya ya dari hasil analisa Bapak. Jadi kita memang agak kesulitan dalam menentukan jarak ini. Bisa berbagai jurnal bisa kita gunakan untuk menentukan, mungkin untuk preventif awal, ya kan, preventif awal biar aman nih agak jauhan dikit deh 10 meter. Nah, not juga untuk IPAL komunal yang dimana septic tank komunal ini atau IPAL komunal ini dia mengarahkan limbah apa yang harusnya tinja kita itu ke septic tank, jadi diarahkan ke septic tank bersama. Mungkin ada 10 rumah atau di kawasan itu digabung jadi satu septic tanknya. Nah, itu pastikan aliran pembawanya dari rumah Bapak atau Ibu ke septic tank komunalnya yang dimana di satu arah itu tidak ada rembesan, tidak ada kebocoran. Nah, itu memang harus dipastikan. Tinjanya mengalir sampai ke septic tank. Jangan sampai menembus kemana-mana, sampai ke sumur bor Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk antusiasnya dalam mengikuti kelas online pada pagi hari ini. Sudah mengisi siang. Dari Bapak Ibu bisa mengisi lom survei. Saya mengundang kembali Ibu Winda untuk kelas. Baik, oke. Thank you Mas Bima untuk materinya pada pagi dan siang hari ini. Kayaknya bermanfaat banget nih buat kita semua, buat Amin, Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Kayaknya informasi ini bermanfaatnya kenapa? Karena air ini digunakan sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah air itu aman atau tidak hanya berdasarkan kasat mata aja ya Mas Bima ya. Betul. Itu perlu ada pengujian di laboratorium ya tentunya. Nah, saya mau menginformasikan ya pada siang dan pagi hari ini kepada Bapak Ibu bahwa di PT Inti Surya Laboratorium ada beberapa jasa pengujian atau beberapa pengujian air yang dapat dilakukan di PT Inti Surya Laboratorium. Di antaranya adalah pengujian air minum, ya. Ada air bersih, juga air hygiene sanitasi, ada juga air limbah, ada juga air sungai, dan yang terakhir ada air laut. Nah, Mas Bima, supaya Bapak Ibu di rumah nggak bingung ya, di tempatnya masing-masing tidak bingung, sebenarnya ini customer Inti Surya ini tuh hanya
industri aja atau enggak sih? Sebenarnya ini saya mau kasih tahu bahwa tidak hanya industri aja ya Mas Bima ya. Betul Ibu, betul. Yang di rumah nih itu juga bisa menguji air minum, air bersih, air hygiene sanitasi, itu bisa menghubungi PT Inti Surya Laboratorium ya Mas Bima ya. Jangan takut-takut ketemu saya di sini. Iya, Inti Surya. betul. Itu bisa dilakukan. Jadi hubungi ya. Misalnya ada customer yang join pada siang hari ini mungkin bingung. Ini kayaknya hanya untuk industri aja. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita bisa juga perumahan juga bisa. Misalnya di rumah masing-masing nih. Aduh, kayaknya Inti Surya ini udah menjadi vendor kita nih di perusahaan kita. Tapi kayaknya di rumah saya juga saya pengen nguji deh. Itu boleh banget ya. Boleh banget Bu ya. Iya. Jangan ragu juga. Iya betul, langsung hubungi sales kita ya di nomor telepon dan juga email yang sudah kita berikan di awal kelas online tadi, dan jangan ragu untuk menghubungi Intilab segera sebelum terlambat ya Mas Bima, karena air yang digunakan sehari-hari itu sangat berpengaruh ya kepada kehidupan kita sehari-hari, karena itu digunakan oleh anak, pasangan kita. Aduh itu harus diuji ya Mas Bima ya. Apalagi kalau udah ada bercak-bercak loh di tubuh atau lain sebagainya, itu kan lebih serem lagi ya Bu. Tindakan preventifnya mungkin harus segera hubungi laboratorium terdekat yaitu Intilab ya Mas. Iya betul. Oke, itu aja kelas online kita siang hari ini. Tunggu Bu. Ada lagi nggak infonya Mas Bima? Kita ada kelas online lagi nggak ya? Ada, berikutnya di minggu depan. Tapi kita nggak bisa spill sekarang nih Mas Bima supaya penasaran. Tunggu aja info kelas online berikutnya di minggu depan ya. Nanti kita akan email kembali ke Bapak Ibu. Jadi tetap pantengin emailnya. Langsung tunggu ini kira-kira minggu depan akan bahas apa lagi ya. Karena kita akan mengangkat tema-tema yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi? Ada lagi Bu, satu. Berarti kalau Bapak Ibu ada permasalahan mengenai lingkungan, atau mungkin lingkungan hidup, lingkungan kerja, berarti bisa ditulis ya Bu ya? Bisa. Informasi permasalahannya di nanti. Ya boleh di link survei tersebut. Link survei ya. Itu juga bisa kasih saran kira-kira Bapak Ibu pengen kita ini bahas tema apa sih gitu. Nah itu bisa disampaikan di link survei. Jadi di akhir kelas online ini ada link survei yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, dan jangan lupa jika ingin mencantumkan gelar itu dicantumkan dengan benar karena itu yang akan tercetak di e-sertifikat. Seperti itu ya Mas Bima. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan sampai salah nama nih Bu. Ya, betul. Begitu aja. Sampai di sini kelas online kita. Terima kasih atas atensi dan waktunya Bapak Ibu. Saya Winda Apsari. Saya Bima Gavara. Pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Selamat siang. Siang.